Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Sultan Al-Mujadidi, di channel Daily Mathematic. Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk like, share ke teman-teman kalian, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Selamat menonton! Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas materi yang sangat menarik, yaitu materi tentang vektor. Nah, materi ini akan saya bagi menjadi beberapa video yang terpisah, dan ini adalah video bagian yang pertama. Nah, pada bagian ini kita akan membahas mengenai pengertian dan notasi vektor. Baik, kita bahas mengenai pengertian vektor terlebih dahulu. Besaran dapat dibedakan menjadi dua ya teman-teman. Yang pertama ada besaran skalar, yang kedua ada besaran vektor. Nah, besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja, tetapi dia tidak memiliki arah. Sedangkan besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan juga memiliki arah. Sebagai contoh, besaran skalar adalah ada jarak, kemudian panjang, volume, luas, kelajuan, dan lain sebagainya. Kemudian untuk contoh dari besaran vektor, di sini ada perpindahan, ada kecepatan, ada percepatan, ada gaya, dan lain sebagainya. Nah, supaya lebih jelas mengenai perbedaan besaran skalar dan besaran vektor, kita perhatikan ilustrasi berikut ya teman-teman. Misalkan, ada 3 tempat nih. Ada kota P, ada kota Q, dan juga ada kota R. Misalkan, jarak dari kota P menuju kota R di sini adalah 100 km. Kemudian jarak dari kota Q menuju kota R di sini adalah 70 km. Kemudian ada seseorang nih yang pergi dari kota P menuju kota R, kemudian kembali ke kota Q. Pertanyaannya adalah, berapakah jarak yang telah ditempuh orang tersebut? Kemudian, berapakah perpindahan yang terjadi? Nah, kita jawab pertanyaan yang pertama terlebih dahulu, yaitu jarak yang telah ditempuh orang tersebut. Dia bepergian dari kota P menuju kota R, kemudian kembali ke kota Q. Ingat ya, bahwa jarak di sini adalah dia termasuk dalam besaran skalar. Dia hanya memiliki nilai saja dan tidak memperhatikan arahnya. Sehingga untuk mencari jarak, kita harus mencari jarak dari P ke R terlebih dahulu, kemudian ditambah dari R ke Q. Nah, jarak dari P ke R di sana adalah 100. Kita tambahkan dengan jarak dari R ke Q, yaitu 70. Sehingga jarak keseluruhan yang ditempuh orang tersebut adalah 170 km. Nah, sekarang kita cari perpindahannya ya teman-teman. Perpindahan di sini adalah termasuk dalam besaran vektor. Dia memiliki nilai dan juga harus memperhatikan arahnya. Nah, pertama orang tersebut bepergian dari P ke R. Berarti ini P ke R ditambah dengan R ke Q. PR di sana adalah sejauh 100 km ditambah dengan RQ. Ingat, kita harus memperhatikan arahnya. PR, arahnya berkebalikan dengan RQ. RQ-nya sejauh 70 km, tetapi arahnya berkebalikan, sehingga dia diberi tanda negatif 70. Sehingga perpindahan yang telah dilakukan adalah 30 km. Nah, itu adalah perbedaan antara jarak dan perpindahan. Perbedaan antara besaran skalar dan vektor. Baik, kita lanjutkan ke materi selanjutnya ya teman-teman. Selanjutnya kita bahas notasi vektor. Vektor dapat dinyatakan sebagai ruas garis berarah. Ini adalah titik pangkalnya. Kemudian di sini adalah panjang vektornya atau nilai ataupun besar dari vektor. Kemudian di sini adalah titik ujungnya dan ini adalah arah panahnya. Nah, misalkan di sini titik pangkalnya adalah titik A, kemudian titik ujungnya adalah B. Maka vektor ini dapat dinyatakan sebagai vektor AB. Nah, penamaan di sini titik pangkal dan titik ujung di sini adalah menggunakan huruf kapital. Maka vektornya juga harus dinyatakan dalam huruf kapital, teman-teman. Titik pangkal dituliskan di awal, kemudian titik ujung dituliskan di akhir, kemudian bagian atasnya kita berikan tanda panah. Itu melambangkan bahwa vektor AB di mana titik pangkalnya A
titik ujungnya berada di B. Atau bisa disimbolkan dengan vektor AB seperti ini, atau bisa juga dituliskan dengan cara dicetak tebal seperti ini, teman-teman. Nah, misalkan di sini ada vektor yang titik ujungnya berada di A dan titik pangkalnya ada di B, maka vektor ini adalah merupakan vektor BA. Nah, misalkan lagi ada sebuah vektor di mana hanya dituliskan dalam satu huruf saja, maka pemberian nama huruf tersebut harus menggunakan huruf non-kapital atau huruf kecil, teman-teman. Misalkan ada vektor U, penulisannya juga sama seperti tadi aturannya. Dituliskan menggunakan satu huruf kecil, kemudian bagian atasnya diberikan anak panah, atau U, kemudian bagian bawahnya diberi garis bawah, atau dicetak tebal. Nah, itu adalah cara penamaan atau notasi dari vektor. Udah ya, teman-teman? Baik, kita bahas vektor di R2 ya. Vektor di R2 ini merupakan vektor pada bidang. Misalkan ada vektor AB. Nah, vektor AB di sini dapat kita tuliskan sebagai bentuk seperti ini, teman-teman. Maksudnya apa? Bilangan bagian atas ini adalah menyatakan arah secara horizontal. Kita mulai dari titik pangkalnya terlebih dahulu menuju ke titik ujung. Arah secara horizontal. 1, 2, 3, 4. 4 satuan ke kanan, maka kita tuliskan 4 seperti ini, teman-teman. Kemudian bilangan yang bawah ini adalah menyatakan arah secara vertikal. Dia 2 satuan ke atas, maka tandanya positif. Nah, selain penulisan seperti ini, bisa juga dituliskan dalam bentuk seperti ini, teman-teman. Atau dituliskan dalam bentuk 4i plus 2j. Nah, penulisan yang pertama ini disebut sebagai vektor kolom, teman-teman. Yang kedua adalah vektor baris, dan yang ketiga adalah vektor basis. Nah, kemudian misalkan ada vektor DC, teman-teman. Pangkalnya D, ujungnya di titik C. Maka vektor DC ini bisa kita nyatakan sebagai satu satuan ke kiri, berarti min 1, kemudian 2 satuan ke atas berarti 2. Bisa kita tuliskan min 1, 2. Atau seperti ini. Atau min 1i atau min i plus 2j. Kemudian yang ketiga, misalkan ada vektor FE. Maka vektor FE ini dapat kita tuliskan sebagai horizontal terlebih dahulu dari titik pangkal 1, 2, 3, 4. Berarti 4 satuan ke kiri negatif 4 dan 0 satuan ke atas atau ke bawah. Berarti min 4 dan 0. Kita tuliskan min 4,0 atau juga min 4i. Kemudian vektor yang keempat, misalkan ada vektor GH, maka bisa kita tuliskan sebagai 0 satuan secara horizontal, tidak ke kanan, tidak ke kiri, tetapi dia 1, 2, 3 satuan ke bawah, berarti 0, min 3. Atau min 3j. Udah ya, teman-teman? Selanjutnya kita bahas vektor di R3 ya, teman-teman, atau vektor pada ruang. Misalkan ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Kemudian diketahui vektor U, 3, 4, min 2. Nah, kita akan menggambarkan vektor U di sini di dalam sumbu X, Y, Z ini, teman-teman. Nah, bilangan yang paling atas di sini adalah menyatakan X-nya, teman-teman. Kemudian yang di tengah adalah Y, dan yang terakhir di sini adalah Z-nya. Bilangan yang paling atas di sini menyatakan X, berarti dia letaknya di sumbu X. Apabila positif maka dia ke depan, apabila negatif maka dia di belakang. Kemudian sumbu Y-nya letaknya kanan kiri di sini, teman-teman. Sehingga kalau positif maka dia arahnya ke kanan, kalau negatif maka dia arahnya ke kiri. Untuk sumbu Z, kalau positif berarti dia arahnya ke atas, dan kalau negatif maka dia arahnya ke bawah. X-nya positif 3. Berarti dia ke depan 3 satuan, teman-teman. 1, 2, 3. Nah, kemudian Y-nya 4, berarti dia 4 satuan ke kanan. 1, 2, 3, 4.
Selanjutnya, Z-nya adalah negatif 2. Berarti dia adalah 2 satuan ke bawah. 1, 2. Nah, titik yang terakhir diperoleh ini selanjutnya kita hubungkan mulai dari titik pangkal, teman-teman. 0,0,0. Nah, inilah vektor U-nya, teman-teman. Mudah ya? Terima kasih, semoga bermanfaat.